Guys, road to Transmedia birthday nih. Siapa yang ulang tahunnya samaan? Nah, kalau kamu punya sahabat orang-orang tersayang, atau bahkan kamu sendiri yang mau birthday bulan-bulan ini, kudu kasih kue yang spesial ya, yang unik dan beda. Seperti ini, namanya Rainbow Milk Crepes. Tahu nggak sih, milk crepes adalah salah satu jenis pancake super tipis dari Prancis yang ditumpuk dengan whipped cream. Kalau biasanya crepes identik dengan kulitnya yang crunchy, milk crepes punya kulit yang tipis dan tekstur yang lembut. Kata mil diambil dari bahasa Prancis yang artinya ribuan. Jadi sesuai namanya, kue ini terbuat ribu berapa lembar crepes yang disusun jadi satu. Tapi nggak sampai ribuan juga sih, paling hanya sekitar puluhan lembar aja tuh. Meskipun terlihat ribet, tapi untuk membuat Rainbow Milk Crepes ini nggak serumit kisah cinta kamu kok. Iya. Nggak percaya? Mari kita menjajah dapurnya Bunan's Kitchen. Hehehe. Guys, untuk membuat Rainbow Milk Crepes, ada 2 adonan yang harus kita siapkan. Pertama, adonan untuk crepesnya. Yang kedua, adonan untuk krimnya. Bahan crepes ada tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, ekstrak vanili, butter yang sudah dicairkan, telur, susu, dan pewarna makanan. Pertama-tama kita campur susu, gula pasir, butter yang sudah dicairkan, dan 3 butir telur. Mixer kurang lebih 5 menit sampai semua adonan tercampur rata. Setelah itu, baru tambahkan tepung terigu dan tepung maizenanya. Aduk sampai semua adonan ngeblend jadi satu. Nah, adonannya udah mulai mengental nih guys. Selanjutnya tinggal kita saring, supaya tidak ada adonannya menggumpal. Baru deh beri warna rainbow-nya. Ada warna biru, hijau, pink, kuning, dan ungu. Kalau mau lebih pekat, bisa kalian tambah pewarnanya. Oke guys, ini adonannya semua udah jadi, warnanya juga udah cantik-cantik sama kayak Kanana. Nah, sekarang kita mau masak bikin kulit crepesnya. Yuk. Guys, untuk membuat kulit crepes, kalian bisa menggunakan cetakan khusus atau teflon seperti ini. Panaskan teflon, lalu celup bagian bawah teflon ke adonan crepesnya. Jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis aja, supaya hasilnya jadi makin bagus. Lakukan secara berulang sampai lapisan crepesnya cukup untuk dijadikan sebuah cake. Oh ya guys, ngomongin soal crepes, ternyata makanan ini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Crepes dikenal sebagai kue dadar yang dimasak di atas wajan datar. Kata crepes diambil dari bahasa Prancis, crepe yang artinya meringkuk. Karena rasanya yang manis, biasanya warga Eropa menjadikan crepes sebagai dessert. Bahkan di negara asalnya Prancis, crepes dijadikan salah satu hidangan nasional yang biasa disajikan untuk tamu negara yang berkunjung ke sana. Keren! Oke, semua warna kulit crepesnya udah siap. Sekarang tinggal kita buat krimnya. Pertama-tama, kita masukkan cream cheese, gula halus, dan 1 sendok teh madu. Kemudian mixer adonan sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan whipped creamnya secara perlahan. Sambil terus di mixer kurang lebih 3-5 menit. Sampai adonannya terlihat mengeras seperti ini nih. Kalau sudah, tinggal kita susun deh crepesnya. Membuat Rainbow Milk Crepes ini memang dibutuhkan kesabaran guys. Karena kita harus menyusunnya satu persatu. Tiap lapisan harus diberi olesan whipped cream ya. Mau seberapa banyak krimnya, itu sih terserah kalian guys. Boleh request kok. Untuk susunan warnanya juga boleh di-mix, biar seperti pelangi sungguhan. Wow, udah jadi guys. Kalian bisa lihat dong, cantik banget kan? Ada satu lagi kejutan buat Mbak Ratu. Karena Apa kemarin tuh? Mbak Ratu ulang tahun, Iya. udah aku kasih happy birthday. Happy birthday ya Mbak Ratu ya. Thank you. Wow, aku dikasih surprise sama Kanana. Makasih banyak Kanana. Sama-sama. Ini dia Rainbow Milk Crepes dari Bunan's Kitchen. Gimana guys? Cantik banget kan cake-nya? Ada warna ungu, biru, orange, pink, dan hijau. Semacam ada pelangi yang menggoyang lidah. By the way, sebelum dimakan, sebaiknya masukkan ke dalam kulkas dulu ya guys, biar tekstur whipped creamnya sedikit membeku. Okidoki, sekarang waktunya kita icip-icip. Selamat makan! Rasanya enak banget. Perpaduan kulit crepes yang lembut dengan whipped cream dingin emang juara guys. Nikmatnya berlapis kayak cake-nya.
Hehehe. Nggak salah deh kalau rainbow milk crepes ini sering dijadikan dessert di Eropa. Soalnya seger gitu guys di mulut. Dan yang terpenting nih, manisnya pas karena ada gurih-gurih cream cheese-nya. Enak. Oh iya, selain rainbow milk crepes, di gerai kue ini juga ada bread butter pudding. Rasanya nggak kalah enak sama rainbow milk crepes-nya ya. Hanya saja bread butter pudding ada tambahan rempah-rempah yang khas yang membuat rasa dan aromanya makin enak. Kalau milk crepes dessertnya orang Prancis, bread butter pudding ini dessertnya orang Inggris guys. Kalian pilih yang mana? Mau dua-duanya? Boleh kok. Langsung aja pesen ke Kak Nana ya. Guys, siapa yang rindu jalan-jalan? Rindu liburan? Apa? Kamu? Aku sih enggak guys. Karena aku rindunya cuma sama kamu. Iya. Tapi, talking about tempat wisata favorit nih, pasti deh ada yang masukin Pulau Lombok dalam bucket listnya. Nggak salah sih guys, Pulau Seribu Masjid ini emang indah banget. Ya pantainya, ya gunungnya, apalagi makanannya. Endes guys, bikin ngacai. Yang udah ngebet banget ke Lombok tapi duitnya belum cukup, kuy, jajan yang deket-deket dulu aja. Tetap kuliner khas Lombok, tapi restonya ada di Jakarta. Hehehe. Kemon, kita ikutin Kak Indah ke Racik Sasak. Dari atapnya aja udah otentik banget guys, mirip rumah tradisional suku Sasak. FYI aja nih, di daerah aslinya sono, rumah ini dibangun menggunakan tiang kayu dan bambu, kemudian disatukan dengan sistem sambung tanpa memakai paku. Sedang atapnya memakai bahan alang-alang. Katanya sih lebih tahan gempa guys. Wah, udah mau order makanan aja nih Kak. Ada ayam beberuk Sasak dan sate bulayak. Gimana ya cara bikinnya? Sekalian deh kita lihat. Bahan utamanya udah pasti ayam, ditambah bumbu-bumbu seperti bawang merah dan putih, cabai rawit merah, garam, dan terasi. Wait, perasaan sama aja deh bumbunya. Tenang guys, yang membedakan adalah beberapa bumbu yang didatangkan langsung dari Lombok sana, seperti terasi, cabai kering, minyak kelapa, dan lain-lain. Gak cuma itu, Ibu Salwati juru masaknya juga orang asli Lombok asli. Beliau udah berpengalaman banget nih. Lanjut buat sambelnya dulu ya. Pertama-tama cabai, gula pasir, garam, dan bawang putih diulek sampai halus. Kalau sudah, tambahin bawang merahnya. Iris kasar aja guys. Terus diulek lagi sebentar, gak usah terlalu kuat, biar teksturnya masih terasa saat digigit. Sekarang giliran minyak kelapanya. Campur dengan hasil ulekan tadi. Jumlahnya dikira-kira aja, asal tidak berlebih. Terakhir, biar makin segar, jangan lupa perasan jeruk limau dan aduk rata. Tara, jadi deh sambal beberuknya. Oke guys, sambal beberuk cek. Tinggal ayamnya deh. Pakai ayam pejantan yes, karena tekstur dan rasanya mirip dengan ayam kampung. Nah, mumpung lagi ngomongin ayam, kalian tahu nggak sih bedanya ayam kampung dengan ayam pejantan? Kalau ayam kampung memiliki kulit kekuningan dan tidak mudah sobek. Dagingnya cukup alot berwarna kemerahan, tapi memiliki rasa gurih yang khas. Sedangkan ayam pejantan memiliki warna kulit putih bersih, cenderung lebih mudah sobek dan mengandung cukup banyak lemak. Lanjut, kita masak lagi. Sebelum digoreng, ayam sudah diungkep dulu ya guys. Goreng sebentar aja, biar ayamnya nggak alot guys. Tiriskan minyak, letakkan ayam dicobek. Sambil campurkan sambal beberuknya tadi. Jangan lupa ditekan-tekan agar sambal meresap pada seluruh permukaan ayam. Tinggal di plating deh. Mantap ya. Beres menu pertama, kita lanjut menu kedua ya guys. Namanya sate bulayak. Bahan dasarnya ada daging sapi, tapi buat yang doyan, boleh juga kok pakai jeroan. Bisa diatur. Oh ya guys, bulayak itu adalah sejenis lontong, tapi dibungkusnya pakai daun aren. Cara makannya disiram dengan bumbu pedas gurih. Kebetulan Kak Indah mau coba yang pakai jeroan. Siapkan paru, ati sapi, dan teman-temannya. Rebus hingga matang, tambahkan sedikit garam. Baru deh,
potong kecil-kecil, dan ditusuk menjadi sate. Sekarang tinggal buat bumbunya. Ada bawang merah dan putih, serta cabai merah besar. Blender semua sampai halus. Tumis bumbu sampai harum. Tambahkan santan biar makin mantap. Aduk terus sampai mengental. Proses ini harus dilakukan agar santan juga tidak pecah, guys. Atur sate di piring, siram dengan bumbu jadi. Diamkan beberapa saat sampai meresap. Langsung panggang. Bolak-balik sebentar aja. Jadi deh sate bulayaknya. Buat kalian yang suka ngaku-ngaku doyan kulineran pedas, kudu banget nih cobain bobrok sasak. Sensasi pedasnya itu bakalan nampol setelah beberapa suapan. Di awal-awal mah nggak terlalu berasa. Tapi pedasnya lagi. Giliran icip-icip sate bulayaknya nih. Teksturnya empuk dan bumbu pedas gurih beda banget sama sate pada umumnya. Oh iya, menu otentik lainnya juga nggak kalah cihuy untuk dicobain, guys. Ada ayam taliwang, plecing kangkung, sop bebalung, dan lain-lain. Pokoknya mah berasa lagi makan di Pulau Lombok beneran deh, guys. Walaupun halu. Hahaha. Udah nyampe bro, asik. Ini jadi kan? Maaf. Ini tasnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan tasnya? Sebentar, mohon maaf. Gimana? Ini kalau ada yang jatuh kayak gini, yang ditanyain orangnya dong yang ditabrak. Nggak, Masa tasnya yang kenapa? maksud saya yang punya tasnya nggak apa-apa kan? Oh. Aku tuh agak pusing sebenarnya setelah ditabrak. Tapi nggak masalah kalau nabraknya cewek cantik. Oh. Iya. Aduh, mbaknya mohon maaf. Tinggi banget nih. Iya nih, karena pakai sepatu roda. Oh, Masa nggak bisa lihat? kok bisa gitu ya? Bisa jalan-jalan gitu? Iya dong, gitu. Sorry banget. Aku tuh kan obsesi banget pengen tinggi ya. Saya bisa nggak main kayak gituan biar kelihatan tinggi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Yuk gabung yuk, nih kebetulan aku mau main sama teman-teman. Saya suka yang sombong-sombong kayak gini. Oke, saya mau ikut gabung boleh? Yuk, sekarang ya. Oke, iya, Sekarang iya. bisa banget. Boleh, nggak apa-apa. Mohon maaf, tasnya. Oh iya. Mohon maaf, suka lupa kadang-kadang. Ini Iya. Itu lihat ini. Pas banget nih, guys. Kali ini anak-anak Magic Roller Squad lagi pada on schedule buat latihan bareng. Tepatnya di skatepark Pamulang Community Center. Sebelum pada main, mereka wajib prepare dulu nih, guys. Yap, secara masuk dalam olahraga yang lumayan ekstrim, persiapannya nggak cuma sepatu roda, guys. Biar aman from head to toe, anak-anak Magic Roller biasa pakai sejumlah perlengkapan. Kayak helm, pelindung siku dan lutut, sampai sarung tangan ya, guys. Duile, mau main sepatu roda aja pada kece-kece banget sih. So colorful dan so pasti girly abis ya, guys. Nah ini teman-teman sepatu roda gue. Mohon maaf kalau udah kayak gini gue lupa sepatu rodanya. Cantik-cantik banget, mohon maaf. Kok kece-kece banget sih emang kayak gini? Tapi ini seriusan, gue tuh pengen banget karena tadi ngeliat Dini tuh kayaknya jago banget mainnya. Mau cobain? Pengen sih, tapi sebelumnya gue mau nanya deh, ini berarti apa namanya? Ini namanya quad skate. Quad skate. Jadi ini kan sebenarnya ya kita roller skate semuanya namanya. Ada inline skates, ada quad skates Oke. gitu kan. Kalau inline skates yang satu line gitu loh. Gue jago tuh itu. Nah, Set. Dengar-dengar lo lompat-lompat ya waktu itu. Beda. Sampai kadang-kadang ngejungkir-jungkir gitu. Jatuh maksudnya. Tapi gue penasaran deh, kalau misalnya ngomongin tentang sepatu roda gitu ya, sebenarnya berarti jenisnya ada banyak atau cuma ada dua itu aja, antara inline skate sama quad skate? Iya, cuman ada dua Cuma ada jenis dua? itu aja sih. Oh, oke. Gitu. Cuman yang beragam itu sebenarnya lebih kayak warnanya, aksesorisnya gitu-gitu. Gue boleh ikutan, boleh dipinjam mungkin satu kira-kira, kan anaknya masih anak baru. Boleh banget, Ada. boleh banget. Nih, Oh. gua ada sepatu. Okidoki, guys. Sekarang giliran Aryo nih yang mau prepare dulu. Untung aja ya, masih sisa quad skate yang nggak warna-warni nih, guys. Biar aman dan nyaman selama main, ikat talinya jangan terlalu kencang. Tapi jangan kelonggaran juga ya, guys. Let's rock the skate park, girls.
Karena Aryo baru aja join, so yang basic-basic dulu aja ya guys. Kayak yang lagi dimainin anak-anak Magic Roller ini, sebut aja slalom. Kalian tahu nggak sih, istilah slalom diartin sebagai adu kecepatan dengan melewati lintasan yang sudah dibatasi kon. Gerakannya jadi zigzag gitu deh guys. Nah, kalau biasanya slalom dilakukan sambil berpacu dengan waktu, tapi kali ini polos aja ya guys mainnya. Yuhu, kalau soal main sepatu roda, udah jadi hobinya Aryo sejak zaman bocah dulu guys. Dari yang dulunya jago main inline skate, sekarang Aryo perdana cobain main quad skate. Ada yang lebih susah nggak? Ada yang lebih susah nggak? Please, kasih tahu, guys. Semua yang lagi nonton TGS, kalau misalnya ada yang lebih susah dari itu, kasih tahu gue, biar gue cobain. Kan, tetap ngeri-ngeri sedep kan mainnya. Emang gitu kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang skate kayak gini gitu ya, ternyata si sepatu roda ini tuh udah ada dari sejak tahun 1760-an. Dibikin sama John Joseph Marlin. Jadi dia itu sebenarnya adalah teknisi jam sama ahli membuat instrumen musik. Tapi gokil nggak? Dia tuh orang pertama yang bikin sepatu roda. Mungkin karena kalau ngomongin jam kan dia mengalir gitu ya. Sesuai dengan ini kalau misalnya main sepatu roda itu ngalir. Dan sesuai dengan instrumennya, karena kayak lagi berlagu, bernyanyi gitu. Gaya gue udah paling jago ya, padahal ya tetap jaim. Ulala, nggak cuma jago meluncur di atas quad skate ya guys. Anak-anak Magic Roller Squad juga terkenal dengan skill lainnya, dancing on the quad skate. Juara nggak tuh guys? Yap, jelas bukan hal sepele ya guys. Bisa meluncur sambil peragain dance kayak gini. Kudu fokus dan ekstra dalam menjaga keseimbangan. Mulai dari gerakan shoot the duck, dansa kapal, sampai cosplay jadi Michael Jackson alias peragain moonwalk. Oke, kalau itu sekarang gue mau kita latihan lagi dari awal. Oh, ya kesannya keren aja. Tapi jangan lupa tonton terus, tahu nggak sih, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang cuma di Trans 7. Guys, semua pasti setuju kalau gadget udah jadi kebutuhan pokok. Apalagi saat pandemi kayak gini, semua serba online. Tapi, nggak semua hal bisa diselesaikan sama gadget. Karena kalau kuota habis, wifi lemot, dan baterai habis, wassalam deh. Semua catatan penting kamu bisa hilang. Hehehe. Makanya, punya buku ucul kayak gini, penting juga nih guys, buat backup catatan-catatan penting kalian. Biar makin semangat nyatetnya, pakainya buku handmade dengan jilid dari kulit ini. Cool right? Pilihannya banyak guys. Dari ukuran yang beragam, sampai model sampul dan jenis kertas. Oh iya, sejak 2013 lalu, produk UMKM Made in Bojonggede, Kabupaten Bogor ini menjual buku catatan eksklusif. Bisa,
custom personalize sesuai kepribadian kamu, atau kalau nggak mau nunggu, bisa pilih yang ready stock alias mass order. Oh iya, meski dipasarkan lewat daring, produk Hibercraft sudah melalang buana, dijual di hampir seluruh Indonesia, bahkan mancanegara seperti Jerman, Belanda, Kanada, dan Australia. Mantap kan guys? Nah, biar lebih mantap, kuy, kita kepoin proses produksinya. Kulit lembaran dipotong sesuai ukuran buku yang akan dibuat. Jenis kulit yang biasa digunakan diantaranya pull up leather, kulit crazy horse, atau kulit nabati. Siapkan cardboard untuk bagian dalam sampul buku, supaya sampulnya kokoh dan mampu melindungi kertas. Ukuran yang akan dibuat adalah medium, 7x5 inci dengan tebal 120 halaman. Bagian tekukan punggung dikondisikan untuk jahitan dan sambungan kertas. Beri lubang dan tempelan ornamen aksesoris. Selanjutnya, siapkan kertas. Ukuran disesuaikan dengan sampul kulitnya tadi guys, menggunakan mal atau cetakan. Jenis kertas yang dipakai adalah kertas craft atau art paper. Guys, tahu nggak sih, satuan untuk tebal suatu lembar kertas adalah GSM atau gram square meter atau gram per meter persegi. Kertas digabung maksimal 8 lembar aja, supaya jahitannya bagus. Lalu dilipat tepat di bagian tengah. Tandai lipatan di bagian dalam atau luar, supaya jarum jahit masuk dan keluar pada titik yang sama di setiap lembarnya. Setelah itu baru dijahit dengan benang wax straight. Oh ya guys, Hibercraft juga menerima reparasi buku loh dan ganti halaman. So, kalau buku kulit sudah habis halamannya, bisa minta ganti juga di sini guys. Next, ratakan bagian tepian buku dengan cara dipotong. Tetapi kadang tepiannya sengaja dibiarkan tak rata, biar handmade-nya lebih berasa guys. Lanjut dikasih tali dari kulit untuk mengikat sampul bukunya. Untuk satu buah buku, rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 3 jam, tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan sampul yang dibuat. Guys, tahu nggak sih? Sebuah riset yang terbit dalam jurnal Advanced in Psychiatric Treatment mengemukakan kalau menulis dengan tangan bermanfaat meningkatkan suasana hati jadi lebih baik. Gak cuma itu, menulis juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, serta tingkat stres dan gejala depresi. Jadi ingat deh, quotes menarik tentang menulis, yang bunyinya, menulis mengajarimu bahwa yang terucap bisa saja kamu lupakan. Namun, yang kamu tuliskan akan selalu ada. Kayak kamu yang selalu ada di hati aku. Iya, res. Hahaha. Guys, sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar, pasti deh candu banget dengan yang namanya sambal. Semua bisa dicabain dia pokoknya. Dari mulai sambal kacang, sambal terasi, sambal matah, sambal bajak, sampai sambal kecap. Bahkan nih guys, tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menemukan setidaknya ada 322 jenis sambal di Indonesia. Mantap ya! Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia suka makanan pedas. Pertama, faktor iklim yang panas. Dan kedua, ketersediaan rempah yang berlimpah di Nusantara, termasuk cabai, sebagai bahan utama untuk membuat sambal. Kalau di luar negeri sih, kedudukan sambal setara dengan wasabi di Jepang dan kimchi di Korea. Ya nggak ada mereka, meja jadi nggak rame ya guys. Nah, mumpung ada nih yang ngakunya doyan sambal, bisa tebak nggak nih? Apa aja nama varian rasa sambalnya kalau sudah meluncur di lidah? Ini sambal terasi. Ini sambal kayak sambal bawang. Ini sambal andaliman. Kalau ini sambal apa? Terasi udang ya? Oke. Ya, Anda benar satu. Satu doang. Ternyata nebak rasa sambal nggak segampang itu ya guys. Padahal bahan dasar yang digunakan banyak loh. Nggak percaya? Yuk, langsung kepoin cara buatnya. Bahan utamanya tentu aja cabai rawit merah. Ada juga bawang merah,
Dan karena yang mau dibikin kali ini adalah sambal andaliman, jadi tentu aja ada mentahannya. Tahu nggak sih, andaliman juga dikenal sebagai merica Batak. Karena hampir setiap masakan khas Batak menggunakan andaliman. Pertama, cuci dulu semua bahan sampai bersih. FYI, sekali aja nggak cukup guys. Minimal tuh 3 kali bilas. Pokoknya, sampai airnya nggak keruh. By the way, karena bukan sambal kaleng-kaleng, cabainya aja sengaja diimpor langsung dari Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Fresh dari para petani di sana yang sekali produksi bisa sampai 50 kg. Nyuci cabai ini paling nyiksa guys. Karena kalau bersentuhan langsung dengan kulit, bisa bikin gatal-gatal. Kalau andaliman sendiri dipakainya nggak sebanyak cabai, karena udah punya rasa yang strong. Tahu nggak sih, harga andaliman ini lebih mahal daripada daging sapi loh. Per setengah kilonya aja, kalian harus mengeluarkan kocek sampai 200 ribuan. Daging sapi aja nggak sampai segitu. Biasanya cuma 120 ribu per kilogram. Oke, semua bahan udah bersih. Selanjutnya adalah proses blender. Tapi tambahin kemiri biar rasanya makin-makin. Tahap ini agak lama, karena harus benar-benar sampai halus. Karena walaupun kecil, si andaliman ini berduri. Jadi kalau diblendnya masih agak kasar, nanti pas dimakan bisa gawat kalau tersedak. Bawang merah dan bawang putih juga harus dihaluskan, tapi menggunakan mesin penggiling, karena ngejar tekstur yang gak terlalu halus. Oh ya guys, tahu nggak sih, ada berapa jenis bawang putih yang populer di dapur? Nah, yang digunakan saat ini adalah jenis cutting dan banci. Selain itu, ada 2 jenis lagi, yaitu bawang putih lanang dan bawang putih sincung. Selain bentuk fisiknya, perbedaan antara bawang ini gak signifikan kok. Yang penting semuanya bisa dipakai untuk masak. Next, cabai juga harus digiling. Harus kuat mata dan hidung nih, karena pedas di mata dan menyengat di hidung. Step selanjutnya adalah menggoreng. Minyak yang dipakai harus banyak, biar semua bagian terendam. Pastikan minyaknya panas, baru boleh tuang semua bahan. FYI, kalau ada 2 kilo, butuh waktu sampai 2 jam. Sedangkan 1 kali produksi bisa sampai 15 kg. Wiu. Nah, kalau proses goreng udah terlewati, selanjutnya adalah pengemasan. Eits, tapi harus tunggu sambalnya agak adem ya. Jangan panas-panas dimasukin plastiknya. Cepet basi nanti. Semua ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh wilayah Jabodetabek. Dan tentunya keluar kota, bahkan luar negeri guys. Karena ketahanannya bisa berbulan-bulan, sambal Helia jadi favorit para pelancong yang suka traveling ke luar negeri dalam waktu lama. Kalau kalian mau stok, bisa pesan online dan siapkan uang 35 ribuan. Dijamin gak nyesel deh. Apalagi varian sambal andaliman cuma ada di sini. Sambal cocok banget untuk jadi side dish berbagai main course. Tapi soulmate sejatinya, of course, adalah nasi. Campur ikan asin, lalapan, tempe goreng. Orang Indonesia mana yang bisa nolak? Hahaha. Eits, tapi walaupun mayoritas warga plus 62 suka sambal, nggak semuanya menganggap side dish ini sebuah keharusan. Karena kenyataannya, masyarakat Indonesia Timur seperti Papua jarang sekali makan sambal. Penyebabnya, karena wilayah timur sana nggak terpapar perkembangan sambal yang banyak berkembang di Indonesia bagian barat. Alright, lanjut makan guys. Hajar terus makan sambal, biar pencernaan lancar dan kekebalan tubuh meningkat. Tapi ingat, jangan kebanyakan ya. Apalagi kalian yang punya penyakit lambung.